Saya akan menjelaskan bagaimana sebuah kebutuhan instansi di Kabupaten Sigi diproses hingga menjadi barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengadaan bukan kerja sendirian, melainkan kerja tim yang melibatkan PA, PPK, Pokja Pemilihan, hingga penyedia sebagai mitra kerja kita. Semua dimulai dari perencanaan. Di sini, PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan target kinerja, menentukan spesifikasi, serta merencanakan anggarannya, termasuk penentuan metode pengadaan yang akan dilakukan. Kita wajib mengutamakan produk dalam negeri atau PDN dan melakukan survei harga pasar untuk menyusun estimasi anggaran yang akurat. Setelah final, rencana ini diumumkan melalui aplikasi Sirup agar publik mengetahuinya. PPK, silakan mulai identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang mendukung target kinerja program kerja kita tahun ini. Siap, Pak. Saya akan melakukan cek stok inventaris untuk memastikan efisiensi dan wajib memberikan ruang anggaran untuk produk dalam negeri. Pastikan survei harga pasar dilakukan dengan akurat untuk estimasi anggaran dan segera umumkan rencana umum pengadaan melalui aplikasi Sirup agar dapat diketahui publik. Masuk ke tahap persiapan. PPK menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, serta menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS ini sangat penting sebagai batas tertinggi penawaran penyedia dan dasar menilai kewajaran harga. PPK juga menetapkan rancangan kontrak, termasuk memilih jenis kontrak yang paling sesuai dengan karakteristik pekerjaan, seperti lumsum atau harga satuan. Selain itu, PPK juga menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, serta menetapkan uang muka dan jaminan-jaminan dalam kontrak. Spesifikasi sudah siap. Untuk HPS, saya pakai referensi dari e-katalog, toko daring, dan daftar harga dari pabrikan. Pokja Pemilihan mereview dokumen persiapan dari PPK untuk memastikan spesifikasi, HPS, dan kontrak tidak diskriminatif. Hal ini penting agar dokumen lengkap dan sesuai anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, Pokja menetapkan metode pemilihan, kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian metode penawaran, dan persyaratan penyedia. Kemudian, Pokja menyusun dan menetapkan jadwal serta menyusun dokumen pemilihan sebagai panduan bagi calon peserta di aplikasi SPSE. Bu PPK, kami mereview spesifikasi dan HPS agar persaingan sehat dan tidak mengunci satu penyedia. Baik, mohon susun jadwal yang adil agar penyedia cukup waktu menyiapkan penawaran. Proses dimulai dengan pengumuman di portal LPSE dan pemberian penjelasan atau unwizing untuk menyamakan persepsi. Pokja lalu mengevaluasi dokumen administrasi, teknis, dan harga guna menyaring penawaran terbaik. Sebelum penetapan, Pokja wajib memverifikasi keaslian dokumen fisik penyedia melalui pembuktian kualifikasi. Setelah masa sanggah selesai, Pokja menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai bukti proses telah sah. Evaluasi selesai, saya akan melakukan pembuktian kualifikasi untuk mengecek keaslian dokumen calon pemenang. Bagus. Jika masa sanggah selesai, serahkan BAHP kepada PPK untuk penerbitan SPPBJ. Setelah ada pemenang, PPK menerbitkan SPPBJ dan menandatangani kontrak. Penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan, lalu PPK menerbitkan SPMK atau surat pesanan sebagai tanda pekerjaan resmi dimulai. Selama bekerja, PPK melakukan pengendalian kontrak untuk memastikan output tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Selamat, ini surat pemesanannya. Ingat, tanggal yang tertera di sini adalah hari pertama kalender kontrak dimulai. Siap Bu PPK, kami segera lakukan mobilisasi personel sesuai jadwal. Terakhir adalah serah terima. Hasil pekerjaan diperiksa secara teliti melalui uji fungsi. Jika sudah sesuai, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST sebagai syarat pembayaran. PPK kemudian menyerahkan hasil akhir kepada PA untuk dicatat sebagai aset daerah. Semua sudah dicek, volumenya pas dan kualitasnya oke. Silakan tanda tangan BAST ini sebagai syarat pembayaran. Pekerjaan diterima. Segera catat sebagai aset daerah Kabupaten Sigi. Itulah alur pengadaan yang akuntabel. Mari bangun Kabupaten Sigi dengan integritas.